Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri Alzira, NIM 2004-2284, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di video ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah teori sosial yang berjudul Teori Modernitas. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih teori modernitas itu. Teori modernitas merupakan suatu gagasan pemikiran untuk menjelaskan fenomena modernisasi, yaitu suatu kondisi sosial yang bercirikan efisiensi, kecepatan, rasionalitas formal, praktis, cepat, instan, berstandar, dan serba uang. Selanjutnya saya akan membahas beberapa materi tentang teori modernitas. Yang pertama, konsep dasar teori modernitas. Teori modernitas atau teori modernisasi menjelaskan tentang proses transportasi masyarakat tradisional atau keterbelakang ke masyarakat modern. Modernisasi merupakan suatu proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai abad ke-19 yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa lainnya. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pra-modern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Yang kedua, pemikiran klasik teori modernitas. Ada tiga pemikiran tentang teori modernitas. Yang pertama, Niels Nasser. Menurut Niels Nasser, modernisasi akan selalu melibatkan konsep diferensiasi struktur. Yang kedua, Walt Whitman Rustow. Walt Whitman Rustow menyatakan bahwa ada 5 tahapan pembangunan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional, persiapan tinggal landas, menuju kematangan, dan konsumsi massal. Namun, masalah yang dihadapi negara dunia ketiga adalah bagaimana cara memperoleh suatu sumber daya yang diperlukan, khususnya sumber daya modal untuk mencapai tingkat produktif yang tinggi. Yang ketiga, James Samuel Coleman. Menurut James Samuel Coleman, budaya politik merujuk pada diferensiasi politik dan sekularisasi budaya politik yang mengarah pada etos keadilan. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu kritik teori modernitas. Kritik teori modernisasi datang dari Daniel Lerner yang menyatakan bahwa teori modernisasi merupakan sejarah yang terjadi pada negara dunia ketiga. Dalam sejarahnya, negara dunia ketiga mengalami masa penjajahan dari bangsa Eropa sehingga negara tersebut menjadi tertinggal. Selain itu, teori ini menyatakan untuk menjadi modern, negara dunia ketiga harus mengikuti proses yang terjadi di negara pertama, yaitu negara barat. Akan tetapi, proses negara dunia pertama menjadi modern membutuhkan waktu yang sangat panjang. Pembahasan selanjutnya atau pembahasan ketiga yaitu perspektif teori modernitas. Ada 4 perspektif teori modernitas. Yang pertama, asumsi teori modern. Asumsi teori modern datang dari Giddens, yaitu modernitas memicu pada kehidupan masyarakat dan organisasi yang lahir di Eropa pada abad ke-17 dan pengaruhnya semakin menjalar ke seluruh dunia. Asumsi lainnya datang dari Kumar yang menyatakan modernitas muncul antara abad ke-16 dan 18 dimulai dari Eropa Barat Laut, terutama Inggris, Belanda, Prancis Utara, dan Jerman Utara. Perspektif teori modern yang kedua yaitu aspek-aspek modernitas. Kumar menyebutkan beberapa aspek atau ciri modernitas. Yang pertama, individualisme, kedua, diferensiasi, yang ketiga, rasionalitas, yang keempat, ekonomisme, yang kelima, perkembangan. Perspektif teori modern yang ketiga yaitu pemikiran Anthony Giddens. Pemikiran yang mengemuka dari Anthony Giddens adalah the deep way atau jalan ketiga
dari studi politik dunia yang dipublikasikan pada tahun 1998. Ini merupakan wacana politik global kontemporer yang mencuat ketika eskalasi politik mencuat ke permukaan dengan sangat pesat dan kontroversi. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah modernitas atau kemodernan adalah suatu kehidupan masyarakat dengan keadaan sosial yang telah mengalami perubahan dan telah berbeda dengan kehidupan masyarakat sebelumnya. Saya tutupi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.